Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya dan tim mengunjungi Provinsi Riau untuk melakukan monitoring pengawasan pelayanan publik, khususnya terkait dengan tata kelola pelayanan publik yang berhubungan dengan perkelapa sawitan dari hulu sampai hilir. Salah ini SHM tahun 81 nih Pak. SHM ya? Iya, sertifikatnya. Jadi total ada berapa lahan ini seperti begini? 80 kakak petani Pak. 132 hektar lahannya. Untuk penguasaannya rata-rata udah melebihi 5 tahun belum Pak? Udah Pak, penguasaan lahan udah. Penguasaan lahan. Tadi ketemu dengan lahan sawit yang dulunya adalah lahan transmigrasi. Jadi sawit di lokasi tadi ini berada di lahan transmigrasi yang sudah ada sertifikatnya. Tetapi pemerintah, dalam hal ini KLHK, menganggap lahan ini masuk dalam kawasan hutan. Dampaknya apa? Petani sawit yang ada di sana tidak bisa mengikuti program PSR. Ya. Nah, kalau tidak bisa mengikuti program PSR, otomatis sawitnya tidak produktif kembali. Nah, hari ini untuk menyisir persoalan itu bukan hanya melihat lahan, tapi Ombudsman juga melihat rantai pasok dari sawit hingga ke pengolahan kelapa sawit. Nah, itu ternyata TBS dari petani itu tidak langsung ke PKS, tapi melalui apa yang disebut dengan RAM. Jadi sawit-sawit yang TBS yang dipanen ini nanti diambil oleh pelaku usaha RAM ini. Nah, nanti dibeli oleh pelaku usaha RAM ini, nanti disortir. Nah, dari RAM ini baru dijual ke PKS. Coba Pak, bisa diceritakan sedikit kegiatan di sini tuh seperti apa? Masyarakat ini Pak biasanya dua minggu sekali panen. Ya kan? 2 minggu sekali itu panen. Terus ke sini. Ya, Berarti ditimbang Bapak yang... ya, cuman kami rata-rata orang sini cuma yang istilahnya petani-petani, bukan tengkulak enggak. Petani langsung. Oh, ke sini itu langsung petani ya? Petani. Di sini juga ada isu yang penting adalah isu terkait persoalan banyaknya limbah, karena banyak petani yang memanen TBS ini tanpa mengindahkan prosedur yang tepat. Setelah itu masuk ke PKS. Nah, di PKS ini tentunya yang paling penting adalah Ombudsman melihat bahwa petani ini yang paling penting harus mendapatkan harga yang layak. Nah, oleh karena itu ternyata di PKS ini ada dalam tanda kutip persaingan antara PKS konvensional dengan PKS komersil. Nah, bedanya apa? Kalau PKS konvensional itu punya lahan sendiri, kalau PKS komersil tidak punya lahan sendiri. Nah, petani yang mandiri lebih menyukai menjualnya ke PKS komersil. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Di satu sisi, perlakuan pemerintah terhadap PKS ini nggak sama. Contoh misalnya, PKS konvensional harus punya mitra, tapi PKS komersil tidak punya mitra. Nah, ini berarti ada kesenjangan di situ yang harus kita tata dengan baik agar mereka semua ini bisa melayani petani dengan baik, terutama dalam apa? Memberikan kepastian harga jual yang baik. Yang kedua, memberikan insentif kepada petani agar terjadi perubahan perilaku dalam pola pemanenan, sehingga produk yang dijual oleh petani menjadi semakin berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.